Kita akan mulai dari yang pertama, Pak Esra. Kalau percaya Allah Tritunggal tapi berdoa dan worship lewat media gambar atau patung Yesus, apakah boleh, Pak Esra? Berdoa lewat media. Media itu apa artinya? Misalnya ada patungnya. Media itu artinya maksudnya perantara ya. Ya, sebagai media, dari situ mediator. Maka kalau kita berbicara soal media atau perantara, maka tidak ada media lain yang disediakan oleh Alkitab. Satu-satunya mediatornya itu adalah Yesus. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Ya, coba kasih tunjuk ayatnya. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa Dia yang menjadi pengantara, mediator antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tidak ada media lain yang diberikan oleh Alkitab. Nah, karena itu maka kita tidak boleh menjadikan patung atau apapun itu sebagai media. Seolah-olah kita perlu datang kepada Allah melalui media itu atau patung itu, ya. Nah, itu menjadi salah. Maka kita hanya bisa datang kepada Allah tetapi melalui satu mediator, dan satu mediator satu-satunya adalah Yesus. Tidak pernah ada benda fisik lainnya. Nah, dan ingat juga Allah itu roh. Karena Allah itu roh, kita memakai media barang atau tertentu, maka jangan sampai kita justru terpengaruh pikiran kita dengan media yang berbentuk fisik itu. Justru karena Allah itu adalah roh, salah satu alasan mengapa orang tidak boleh menyembah itu menggunakan segala macam media fisik. Saya percaya juga bahwa orang-orang yang menyembah patung itu bukan karena menyembah patungnya, tapi mereka percaya ada sesuatu di balik patung. Ada pohon misalnya ya, pohon yang disembah di pohon, mereka bukan menyembah pohonnya, mereka menyembah sesuatu yang mereka yakini ada di balik pohon itu. Jadi sebenarnya semua subjek atau objek yang disembah melalui media itu menjadi sukar karena dianggap ada di baliknya. Nah, karena itulah maka di dalam Alkitab kita dilarang untuk menggunakan segala macam media apapun itu, karena bedanya tipis sekali dengan apa yang disembah dan apa yang menjadi mediator penyembahan. Jadi hanya satu saja yang diberikan. Ada juga yang berpikir gini, Pak Esra, membantu memfokuskan titik penyembahan seseorang sehingga ayam sama telur akhirnya ternyata benda itulah yang digunakan oleh iblis untuk. Ya, tetapi membantu membayangkan. Waktu kita lihat tuh kita bayangkan apa? Dan sesuatu yang kita bayangkan tuh pasti bukan Allah. Karena Allah itu kan bukan fisik. Dia roh, sehingga membayangkan atau menciptakan gambaran fisik tentang Allah dalam pikiran kita itu menjadi sesuatu yang sudah tidak benar. Oke, next kita lanjut lagi, Pak Esra. Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah imago Dei. Menurut gambar siapakah kita? Allah Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Kalau kita melihat gambaran Kejadian 1 ayat 20, ya coba Kejadian 1 ayat 26 dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, selem dan demut dalam bahasa Ibrani ya. Ya, bahasa Inggris hanya menerjemahkan the image of God, atau bahasa Latin imago Dei, itu hanya satu kata. Tetapi dalam bahasa asli itu dua, selem dan demut, gambar dan rupa. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Ini Kejadian 1 ayat 26 ya. Ya, lalu saudara maju satu ayat 27. Di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Rupanya sudah tidak ada. Hanya tinggal gambar. Lalu Kejadian 5 ayat 1. Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Gambarnya sudah tidak ada.
Jadi Kejadian 1 ayat 26 gambar dan rupa, ayat 27 cuma gambar tanpa rupa, Kejadian 5 ayat 1 cuma rupa tanpa gambar. Artinya apa? Artinya gambar dan rupa itu sama saja artinya. Mau gambar juga boleh, mau bilang rupa juga boleh, mau gabung dua-dua gambar dan rupa juga tidak apa-apa. Maknanya satu. Ya, maknanya satu. Nah, pada waktu dikatakan bahwa sekarang kalau kita melihat kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu gambar dan rupa siapa? Sekarang lihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu siapa? Nah, ini yang kita sudah belajar dalam doktrin Tritunggal ya. Ada yang menganggap bahwa kita di situ Allah dan dewan surgawi. Ya, itu yang diajarkan oleh Ibu Rita Wahyu. Jadi Allah ngajak malaikat, baiklah kita, Allah ngajak dengan malaikat, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau ini benar, itu berarti Allah ngajak malaikat cipta kita, malaikat juga menjadi pencipta kita. Dan kita dicipta menurut gambar dan rupa malaikat juga. Kalau begitu, bolehkah kita menyembah malaikat? Kan dia pencipta kita. Nah, itu jadi rusak itu. Ya. Pandangan kedua mengatakan bahwa kita itu adalah plural of majesty atau plural majestaticus, jamak kehormatan. Jamak kehormatan itu begini, bahwa biasanya orang-orang waktu mau menyembah dewa tertentu, dewanya cuma satu, dia mau menyembah tapi karena dewanya terlalu hebat, terlalu tinggi, maka dia membuat penghormatan kepada dewa yang satu itu dengan menggunakan bahasa jamak. Jadi akhirnya menyebutnya dengan bentuk jamak, padahal hanya satu. Itu namanya plural of majesty, ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam kitab Ayub, itu ada satu binatang raksasa yang perhatikanlah kuda Nil. Ya itu ya. Nah, kuda Nil di situ tuh terjemahan Indonesianya tuh agak aneh itu. Diterjemahkan kuda Nil, padahal dalam bahasa aslinya itu adalah behemoth. Dan behemoth itu susah diterjemahkan. Apa itu behemoth itu? Dugaannya para ahli menganggap mungkin itu dinosaurus. Ya. Tapi behemoth itu kalau lihat konteksnya itu hanya bicara satu ekor binatang itu. Nah, tapi kalau memang satu ekor binatang, harusnya dari sisi bahasa asli dia tidak bilang behemoth dong. Harusnya behema. Karena behema bentuk tunggal, behemoth itu sudah jamak. Binatangnya cuma satu, kenapa disebut bentuk jamak? Karena binatangnya terlalu hebat, terlalu perkasa seperti dinosaurus. Maka biarpun hanya satu harusnya behema, tapi dikasih jamak kehormatan menjadi behemoth. Maka Allah itu begitu. Allah itu cuma satu saja, ya. Tapi demi menghargai dia, akhirnya dipakai bentuk jamak. Kita. Hanya kelemahannya, jamak kehormatan itu digunakan oleh manusia untuk Allah. Masalah di sini bukan manusia yang bicara tentang Allah. Allah yang bicara sendiri, baiklah kita. Kalau mau hormat Allah, hormat siapa? Maka menurut saya penafsiran itu gugur. Tinggal kemungkinan ini adalah indikasi yang kuat bahwa ada kejamakan tertentu di dalam Allah yang esa. Dan dalam terang perjanjian baru kita tahu semua bahwa ini ya, Allah menciptakan manusia kan. Tapi nanti dari Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Ya, berarti Roh Kudus juga ikut menciptakan. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Yesus juga mencipta. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan ini Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, baiklah kita, Bapa, Anak, Roh Kudus menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti ini gambar dan rupa dari Allah. Tapi nanti manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu jatuh dalam dosa. Padahal kita dicipta dengan gambar dan rupa Allah, itu maksudnya apa? Maksudnya waktu Allah menciptakan kita, dia memasukkan banyak sifatnya pada kita. Sehingga akhirnya kita ini menjadi mirip. Allah itu roh. Karena Allah itu roh, maka dia cipta kita, dia memasukkan roh. Maka kita menjadi makhluk rohani. Ya, Allah itu kekal, dia kasih masuk sedikit sifat kekal pada kita, maka kita menjadi makhluk kekal. Makanya kita ini tidak akan musnah.
Kita waktu mati lanjut, jiwa kita kekal, nanti kekal di surga, kekal di neraka, pokoknya lanjut. Maka itu namanya sifat kekal. Allah itu kebenaran, dia kasih masuk sifat kebenaran pada kita, lalu kita menjadi makhluk yang berhasil. Gara-gara Allah memasukkan banyak-banyak unsur dirinya ke dalam kita, lama-lama kita tuh mirip Allah. Nah, coba lihat Mazmur 8 ayat 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Berarti kita tuh dibuat hampir sama seperti Allah. Karena apa? Karena image of God itu masuk ke kita. Maka kita hampir sama seperti Allah. Sayangnya dosa merusak semua itu. Sehingga akhirnya kita bukan hampir sama dengan Allah, bisa hampir sama dengan iblis. Yaitu hampir sama dengan binatang. Maka gambar Allah rusak di dalam manusia berdosa. Akhirnya Yesus Kristus datang. Coba lihat Kolose 1 ayat 15. Dia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, jadi akhirnya karena manusia sudah gagal menjadi gambar Allah, rusak karena dosa, maka Yesus Kristus datang. Allah itu tidak kelihatan, tapi Yesus akhirnya datang menjadi gambar Allah yang kelihatan. Sehingga orang tadi tidak lihat Allah, tapi begitu Yesus datang, karena ini gambar yang kelihatan, sekarang orang sudah tahu Allah itu seperti apa. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau begitu, mestinya kita nih mirip Allah kan? Tapi ternyata gagal. Karena itu, orang lihat kita tidak kenal Allah lagi. Mungkin dia lihat iblis kah, dia lihat binatang kah. Maka Allah, gambar tentang Allah menjadi kabur. Karena itu, mau tahu gambar Allah yang sesungguhnya? Lihatlah Yesus Kristus. Karena itu, barang siapa lihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu maksudnya. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung di dalam grup BBC Bethlehem Bible Class, sambil juga bisa dilihat, sudah di-share materinya hari ini, sehingga Anda juga bisa mengikuti dan mereview apa yang disampaikan Pak Esra tadi. Ditambah juga catatan-catatan tambahan dari Q&A ini mengenai ayat-ayat yang disampaikan Pak Esra, saudara bisa catat. Pak Esra, Yohanes 8 ayat 42 dan Yohanes 15 ayat 26. Dikatakan Yesus dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Apakah berarti dua pribadi ini pecahan dari Bapa? Waktu saya bahas tentang yang bukan Tritunggal, saya hanya pilih beberapa saja. Tapi sebenarnya ada yang lain yang jauh lebih sukar, karena itu saya agak hindari. Konsep ini begini, bahwa sebenarnya yang disebut Allah itu hanya Bapa. Terus anak itu mana? Anak itu firman-Nya Bapa. Lalu Roh Kudus itu apa? Rohnya Bapa. Ya. Maka Roh Kudus itu rohnya Allah. Yesus itu firman-Nya Allah. Nah, Bapa itu adalah zat. Sementara firman dan roh adalah sifat dari zat. Ini makanya saya bilang agak sukar itu. Ya. Agak sukar. Jadi gini. Yang disebut Allah itu yang mana sih? Hanya Bapa. Kalau Yesus itu Allah itu bukan. Bukan, itu firman-Nya Allah. Roh Kudus itu Allah itu bukan. Bukan, itu rohnya Allah. Nah, karena rohnya Allah itu kan di dalam Allah. Firman-Nya Allah itu kan di dalam Allah. Nah, nanti baru firman ini keluar jadi Yesus. Roh itu keluar, itu jadi Roh Kudus itu. Maka firman dan roh itu adalah sifat dari Allah. Sifat dari zat. Bapa itu zatnya. Zat Allah. Tapi firman dan roh bukan zat. Jadi akhirnya mereka bilang, jadi yang kita sembah itu zat atau sifat dari zat? Yang disembah itu harus zat, bukan sifat dari zat. Kalau begitu yang disembah itu Bapa, bukan Yesus dan bukan Roh Kudus. Nah, doktrin ini itu mengajarkan bahwa Yesus dan Roh Kudus itu hanya bagian dari dalam Allah. Sehingga akhirnya mereka keluar, ya. Jadi seolah-olah itu firman itu ya waktu dia Tuhan Allah berfirman di dalam perjanjian lama, lalu Allah berfirman itu, apakah itu Yesus yang keluar?
harus dibedakan antara firman sebagai kata-kata verbal dan firman sebagai gelar bagi Yesus. Ya, kalau firman itu kata-kata verbal dari Allah, berarti setiap kali Allah ngomong di perjanjian lama, Yesusnya keluar, Yesusnya keluar, Yesus keluar. Nah begitu, ya. Firman itu adalah gelar bagi Yesus. Sekarang lihat Yohanes 1 ayat 1. NRK enhologos, firman itu bersama-sama dengan Allah, enhologos prostonteon, enhologos touteon, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ya, ini disebut firman. Firman itu apa? Logos. Logos itu apa? Kata-kata. Jadi dengan kata lain, pada mulanya kata-kata, kata-kata bersama dengan Allah, dan kata-kata itu adalah Allah. Nah, ini bukan berarti bahwa kata-kata verbal yang keluar dari mulut Allah itu adalah pribadi kedua. Bukan. Ini pribadi kedua diberi gelar sebagai Sang Firman. Sekarang 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan kami tentang firman hidup. Tadi Yohanes 1 ayat 1 ditulis oleh Rasul Yohanes. Kembali ke 1 Yohanes 1 ayat 1, itu Rasul Yohanes lagi. Maka Rasul Yohanes di situ menyebut Yesus Sang Firman, di sini dia menyebut firman hidup. Lalu Rasul Yohanes yang sama yang tulis kitab Wahyu. Sekarang Wahyu 19 ayat yang ketiga. Ayat 13, Wahyu 19 ayat 13. Dan dia memakai jubah yang telah dicedup dalam darah, namanya ialah firman Allah. Kalau anggaplah bahwa kita belum pernah ketemu, saudara belum pernah lihat saya, saudara belum pernah dapat informasi apa-apa tentang saya. Pokoknya nol. Lalu hari ini saya berdiri di muka saudara, lalu saya dua jam saya begini. Habis itu saudara kenal saya? Tidak mungkin kan? Tapi begitu saya mulai keluarkan kata-kata, nama saya Ezra, saya pendeta, saya tinggal di Kupang. Begitu saya keluar kata, saudara mulai kenal saya kan? Kalau saya keluar ke 100 kata, saudara tambah kenal saya kan? 1000 kata, tambah kenal saya kan? Berarti kata-kata itu fungsinya apa? Kata-kata fungsi memperkenalkan diri. Itu fungsi kata-kata. Kenapa Yesus diberi gelar kata? Firman? Karena Yesus itu punya fungsi untuk memperkenalkan Allah. Ya. Dengan kata lain, dengan kata-kata tadi saudara jadi kenal saya. Kata-kata berfungsi memperkenalkan diri saya. Orang tidak ada yang kenal Allah. Tapi melalui Yesus, ya, maka orang menjadi kenal Allah. Kalau begitu, Yesus itu kata-kata, maka dia diberi gelar sebagai Sang Logos, Sang Firman. Jadi itu maksudnya firman, bukan berarti bahwa Allah ngomong Yesus keluar. Itulah akhirnya gara-gara model begitu, ada seorang namanya Dr. Eben Nubantimo, sekarang dosen di Satya Wacana atau Duta Wacana. Dia bilang, saudara-saudara, waktu Allah berfirman, dikejar, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka firman keluar, jadi terang. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadi ini. Berfirman selama 6 hari Tuhan berfirman. Sampai akhirnya Tuhan habis energi. Karena firmannya keluar, energinya habis. Sampai hari ke-6, hari ke-7, Tuhan sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Itulah sebabnya dia beristirahat pada hari yang ke-7. Dia lupa bahwa istirahat di situ bahasa antropomorfis. Maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menunggu pada hari yang ke-7. Adam memimpin seluruh ciptaan untuk mengembalikan energinya. Itulah sebabnya saya tanggapi Eben Nubantimo itu, saya bikin buku khusus tanggapi dia. Apakah Allah kehabisan energi? Itu saya tanggapi khusus itu, ya. Karena berpikir bahwa Allah berfirman, bayangkan firman keluar jadi terang, firman keluar jadi langit, firman keluar jadi matahari. Kan habis dong. Itu karena berpikir firman secara literal seperti itu. Tidak, bukan maksudnya begitu, ya. Jadi maksudnya adalah bahwa Yesus keluar dari Bapa, ya. Lalu Roh Kudus keluar, itu bukan berarti bahwa mereka bagian dari dalam pribadi Bapa, bukan. Tapi maksudnya keluar itu bisa dipahami sebagai diutus dari, ya. Apo, diutus dari. Jadi maksudnya Yesus itu tidak datang atas kehendak sendiri. Makanya tadi
minta Yohanes berapa tadi yang Yohanes 8 ayat 42. coba 42 sekalian 43. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Apa artinya keluar? Dia jelaskan datang. Jadi artinya apa? Datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Berarti pengertian keluar di situ itu pengertian diutus. Jadi bukan keluar dari bagian dari dalam ini, sehingga akhirnya ya kalau Yesus keluar dari Bapa, firman-Nya keluar, firman-Nya habis dong. Bukan, ya. Jadi firman di situ tidak menunjuk pada kata-kata verbal, itu gelar buat Yesus. Apakah Roh Kudus ada juga di dalam hati orang yang menolak Yesus? Allah ada di mana-mana, lalu Roh Kudus ada di dalam diri orang. Kita harus membedakan kehadiran seperti apa yang dimaksudkan. Rupanya kita harus membedakan antara bukan hanya kehadiran tapi sifat dari kehadiran. Itu sama seperti begini, bahwa Pak Polisi hadir di sampingnya Pak Presiden, dengan polisi di sampingnya ada penjahat. Sama-sama hadir ya, tapi fungsinya berbeda. Hadir sebagai mengawal dan menjaga beda dengan hadir untuk menangkap. Jadi sifatnya beda. Sekarang saudara, saudara percaya Tuhan ada di sini? Perlukah kita menyanyi Tuhan, oh hadirlah di sini ya Tuhan, hadirlah Tuhan? Perlu nggak? Kalau Tuhan sudah maha hadir, ngapain lagi kita minta Dia hadir? Tapi apakah salah kalau kita bilang hadirlah Tuhan? Rupanya kita harus memahami hadir dalam pengertian ada dengan hadir dalam pengertian relasi atau action tertentu, itu harus dibedakan. Jadi kalau soal sekedar hadir, pasti Dia ada di mana-mana, tidak usah kita minta pun Dia ada. Tapi bahwa Dia hadir untuk memberkati, Dia hadir untuk mengurapi, Dia hadir untuk menjamah, Dia hadir untuk mencelikan, itu beda. Jadi kalau hanya sekedar minta Dia hadir di sini, kita nggak perlu berdoa juga, Dia pasti hadir kok. Tapi kalau kita minta hadirlah Tuhan, celikanlah saya, bukalah pikiran saya, bukalah hati kami, kita butuh kehadiran seperti itu. Jadi sifat kehadirannya yang berbeda. Nah sekarang kalau memang Roh Kudus ada di mana-mana, apakah Roh Kudus ada di dalam diri orang tidak percaya? Kalau memang tidak ada tempat yang tidak Dia hadir, Dia pasti ada. Di dalam orang tidak percaya, Dia ada. Tapi kehadiran Roh Kudus yang bersifat memeteraikan dan menyelamatkan, itu tidak bisa ada dalam orang percaya. Sekarang coba Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pertama saudara, Roh Kudus itu diberikan pada siapa? Ketika kamu percaya. Tapi kehadirannya seperti apa? Memeteraikan. Jadi pasti kalau Dia hadir dalam diri orang percaya, pasti hadir. Tapi apakah Dia hadir untuk memeteraikan? Tidak. Ya, tidak. Memeteraikan itu apa? Memeteraikan itu zaman dulu saudara ya. Biasa meterai itu bukan sama kayak meterai kita. Biasa meterai itu cap di cincin raja. Jadi kalau raja bikin surat ya tak pakai cincin ini, itu namanya meterai. Meterai itu dulu tuh berfungsi 3. Pertama, itu menyatakan keamanan. Barang ini mau dikirim, tak meterai. Itu berarti sampai di sana aman. Kedua, menyatakan keaslian. Kalau barang itu sudah di stempel, ini barang asli, bukan KW. Dan yang ketiga, itu tanda kepemilikan. Jadi, saudara yang pernah tinggal di kampung, pernah lihat sapi yang ada dicap. Misalnya, sapi itu dikasih cap ES, artinya sapi itu miliknya Esra Soro. Di kulitnya. Itu dikasih stempel itu. Nah, zaman dulu tuh begitu. Ya, zaman dulu begitu. Nah, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi 3 fungsi. Pertama itu adalah
keamanan, kedua adalah keaslian, dan yang ketiga tanda milik. Itu meterai. Kalau kita dimeteraikan oleh Roh Kudus artinya apa? Pertama, itu tanda, itu asli. Berarti begini ya Ibu, kalau Roh Kudus sampai memeteraikan Ibu, artinya Ibu ini asli anak Tuhan, bukan KW. Tapi kalau Ibu ini percayanya setengah-setengah, tidak ada Roh Kudus memeterai. Karena apa? Ibu bukan asli anak Tuhan. Tapi kalau sampai Roh Kudus dikasih, itu tanda Ibu asli anak Allah. Kedua, aman. Karena kata meterai di sini, itu kata yang dipakai itu diadopsi dari bahasa Ibrani yang namanya arabon. Arabon itu arti dasarnya itu adalah uang muka. Uang muka itu artinya begini, saya mau ngambil barang sama Bapak, ini uang muka, tanda jadi. Artinya sisanya pasti saya bayar, jangan takut, tanda jadi. Nah Roh Kudus itu arabon, tanda jadi. Jadi maksudnya begini, Tuhan tuh ada siapkan berkat semua buat Bapak di surga tuh. Tanda jadinya Roh Kudus. Jadi kalau Bapak punya Roh Kudus, itu jaminan bahwa Bapak akan dapat semua di sana. Ya. Dan yang ketiga, tanda milik. Kalau Bapak ada Roh Kudus, tanda bahwa Bapak itu miliknya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Roh Kudus diberikan dalam orang tidak percaya dengan sifat begitu? Tidak. Ya. Karena itu maka bagi orang percaya, kita diberikan Roh Kudus dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kita yang sungguh-sungguh percaya, kalau ada Roh Kudus, saudara bersyukur. Kalau ada Roh Kudus berarti saya ini betul-betul asli anak Allah. Saya aman, saya pasti terima semua berkat yang di surga. Dan saya ini miliknya Allah. Ya, gitu ya. Makanya harus bersyukur bahwa punya Roh Kudus. Oke. Mumpung masih Roh Kudus nih Pak Esra. Wah, ini yang lumayan rada pinggir jurang ini. Karena sering kali disalah artikan tentang berbahasa roh ini. Yesus mengajarkan berdoa dalam roh dan kebenaran waktu bicara dengan wanita Samaria. Bagaimana doa dalam roh dan kebenaran, Pak? Begini ya, menafsirkan ayat tidak boleh lepas dari konteks. Konteks itu apa? Konteks itu ikatan ayat. Jadi misalnya kalau kita mau menafsirkan ayat 15, tidak boleh lihat lewat 14, 13, 12, 16, tidak boleh. Karena ini semua satu rangkaian. Oke, sekarang saya kasih cerita. Mau upacara, perayaan kemerdekaan Indonesia. Lomba menyanyi. Lalu silakan para murid boleh pilih lagu apa saja. Nanti ibu guru nilai. Semua nyanyi bagus-bagus. Garuda, Pancasila. Semua sampai satu anak dia maju. 16 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Hei Adi. Indonesia merdeka 17 Agustus bukan 16. Ulang. 16 Agustus tahun. Adik kau tuli kah? 17 bukan 16. Ulang. 16 Agustus tahun. Marahlah ibu guru. Kau ini sudah dibilang 17, 16 terus. Sekarang keluar kau. Pada saat diusir keluar dia bilang, ibu, tidak bisakah ibu biarkan saya menyanyi sampai selesai? Ya sudah terserah kau lah. Lalu dia 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan. Bener nggak? Ya benar itu ya. Nah, karena ini 16 Agustus besoknya hari kemerdekaan kita. Kenapa ibu marah? Ibu usir dia karena ibu pasti dengar sepotong. Belum ayat selanjutnya ibu tidak dengar. Nah itu hanya contoh bahwa ayat Alkitab tuh begitu. Saya kasih contoh sebelum jelaskan itu. Sekarang Yohanes 13 ayat 13. Bukan. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Menurut ayat ini kan tidak ada orang yang naik ke sorga selain dia, Yesus yang telah turun dari sorga. Waktu Anda baca ini, tidak ada orang yang telah naik ke surga. Bagaimana dengan Elia? Kan Elia naik ke surga. Bagaimana dengan Henok? Henok naik ke surga.
Nah, itu karena salahnya hanya lihat ayat 13 saja. Kita mesti mundur. Oke, kita mundur dikit mulai dari ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Saudara lihat ya, berkata-kata dan bersaksi. Ini masalahnya. Berkata-kata dan bersaksi. Terus ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Kata Yesus. Berarti di sini ini bukan soal naik ke surga, soal berkata-kata dan bersaksi tentang hal-hal surgawi. Ya toh? Lihat. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Konteksnya bicara soal hal surgawi. Lalu ayat 13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Ini bukan hanya bicara naik ke surga dan bicara hal-hal surgawi. Sekarang kita tanya, Elia naik ke surga? Ya. Setelah itu Elia turun dan bicara hal surgawi? Tidak. Elia tidak turun lagi. Henok naik ke surga, setelah itu dia turun lagi bicara tentang surga? Tidak lagi. Terus siapa yang datang dari surga? Kasih tahu. Hanya anak manusia. Nah, kan jelas kan? Jadi kalau begitu, baca ayat 13 tidak boleh buang itu ayat di atas. Contoh berikut. Matius 6 ayat 33. Nah ini contoh sangat banyak ini. Yang orang, Matius 6 ayat 33. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Saudara, semua. Helikopter ditambahkan padamu. Ya. Villa mewah ditambahkan padamu, kapal pesiar ditambahkan padamu. Ada amin saudara? Nah, tapi amin. Dan berapa banyak kita ditipu oleh pendeta-pendeta yang kutip ayat ini, lalu akhirnya makanya saudara harus kasih persembahan sebanyak-banyaknya. Ya, menaburlah sebanyak-banyak karena Tuhan kasih semuanya. Dia lupa bahwa itu harus dilihat dari ayat 25. Coba. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi ini makan, minum, pakai. Terus. Ya, 27. Pandang burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan. Lagi-lagi makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya mendapatkan sasta pada jalan hidupnya? 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Dari tadi makan, minum, pakaian. Terus 29. Namun aku berkata, Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian. Pakaian lagi. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu? Terus 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang hendak kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang hendak kami pakai? Semua itu, semua apa? Makan, minum, pakai. Dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Makan, minum, pakai. Ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Makan, minum, ada kapal pesiar, helikopter. Nah, itu dia. Tapi saudara, pendeta-pendeta terkenal pun khotbahnya kayak begitu. Ini prinsip dasar penafsiran Alkitab. Nah sekarang kita ke Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu orang artikan ini bahasa roh. Saya bukan anti bahasa roh loh ya. Masalahnya ayat ini memang bicara bahasa roh atau bukan? Ya, ini harus konteks menjelaskan. Maka sekarang kita geser ke ayat, mulai dari ayat 20 lah. Nah, saudara, ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria itu ngomong,
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung apa? Gunung Gerizim. Tapi kamu katakan Yerusalem tempat orang menyembah. Jadi rupanya waktu itu ada dua tempat penyembahan. Gerizim, orang Samaria di Gerizim, orang Yahudi di Yerusalem. Kenapa sampai ada dua? Kok bisa dua? Besok pagi saya jelaskan di ibadah San Moritz. Ya? Kenapa bisa sampai dua? Saya akan jelaskan cerita sejarahnya. Ya, tapi pokoknya ada dua. Terus 21. Kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak menyembah Bapa di gunung ini. Berarti orang tidak lagi menyembah di Gerizim. Bukan juga di Yerusalem. Berarti orang menyembah Bapa bukan lagi di dua tempat itu. Ya, bukan lagi di tempat itu. Tidak di Gerizim, tidak di Yerusalem. Terus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Terus 23. Tapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti menyembah dalam roh dan kebenaran konteksnya menyangkut dua macam tempat itu. Terus ayat 24. Allah itu roh. Tadi saya jelaskan Allah itu roh itu apa? Allah itu tidak terbatas tempat, tidak fisik. Kalau Allah fisik, maka kamu kurung dia di Yerusalem, yang di Gerizim tidak dapat. Kalau Allah itu fisik, maka begitu kau kurung dia di bait Allah di Gerizim, yang Yerusalem tidak dapat. Kalau Allah itu fisik, begitu mereka kurung di Yerusalem dan di Gerizim, kita di Jakarta mana dapat? Tapi ternyata Allah itu roh, bukan fisik. Maka dia tidak bisa dibatasi oleh tempat fisik. Gerizim tidak bisa batasi dia. Yerusalem tidak bisa batasi dia. Kalau begitu, maka Jakarta bisa menerima dia. Papua, Manado, mana saja Papua Nugini, dia hadir di sana. Kalau begitu, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah tanpa terikat oleh tempat. Orang Yahudi terikat tempat, makanya berdoa di mana-mana, kiblatnya ke Yerusalem. Saudara baca di kitab Daniel, waktu dia mau berdoa, dia mengarahkan mata ke Yerusalem. Dari kiblatnya orang Yahudi itulah orang Islam tiru itu. Ya. Nah, tapi kenapa Kristen berdoa kok tidak pakai kiblat? Karena kita pegang saatnya sudah tiba. Maka Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat. Seolah-olah menyembah Tuhan di Yerusalem sana lebih dahsyat daripada di Jakarta. Apakah kita berdoa di Yerusalem, di bait Allah Yerusalem lebih manjur? Maka begitu kau berdoa di GKSI, kok minta anak tidak dapat-dapat. Begitu pergi ke Yerusalem, titip ya, pokok doa, tusuk-tusuk di batu-batu itu loh ya. Seolah lebih manjur? Tidak, itu salah paham semua itu. Nah kalau begitu, Yohanes 4, barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Artinya menyembah dia tidak lagi dibatasi oleh tempat. Di mana saja, kapan saja, di rumahmu, tidak harus di gereja, di rumahmu pun. Itu bukan berarti tidak boleh datang gereja, ya. Tapi maksudnya menghadap Allah itu di mana saja. Ya di atas kendaraan kah, di dapur lagi masak kah, atau di mana lagi pel pun Tuhan bisa ditemui di sana. Ya, itu maksudnya. Jadi menafsir ayat tidak boleh buang konteksnya. Ya. Saya kasih contoh. Coba 1 Timotius. Ini supaya Satu Timotius pasal 5 ayat 17. Ini penatua ini termasuk pendeta ya. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Jadi kalau penatua yang berkhotbah dan mengajar sampai berjeripayah, kamu harus hormati dia 2 kali lipat. Bagaimana cara hormat 2 kali lipat? Saya hormat Pak. Tapi karena 2 kali lipat, hormat Pak. Begitu? Bukan. Saudara harus lihat hormat 2 kali lipat. Hormat kan kita ngerti ya, hormat. Tapi coba lihat ayat selanjutnya, ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 17, hormat 2 kali lipat. Ayat 18, langsung dihubungkan dengan seorang pekerja patut dapat upah.
Ini karena penatuannya jeripayah mengajar dan berkhotbah, sampai dia tidak punya kesempatan cari kerja untuk cari uang. Kalau begitu, maka untuk orang semacam itu, kamu harus hormati dia 2 kali lipat. Hormat dia secara moral, tapi itu harus hormat dia secara finansial. Gitu loh. Karena seorang pekerja patut mendapat upah. Kalau ini orang sudah habiskan waktu dan tenaga hanya mikir ngajar dan khotbah, bagaimana dia makan minum? Maka saya hormat Pak, terima kasih. Tapi Pak, ini hormat saya. Nah, ini dua-dua disebut hormat. Jangan hanya hormat Pak, tapi biarkan mati kelaparan. Tapi ada orang yang kasih duit, tapi tidak hormat. Seolah-olah saya kasih duit berarti saya yang gaji kau anak buah saya. Ada orang yang kasih uang sampai hilang rasa hormat kepada hamba Tuhan. Nggak boleh. Makanya bahasa Inggris itu bilang honor. Maksudnya kasih honor tuh kasih penghormatan. Kenapa? Karena saya memberikan saudara makan secara rohani. Saudara memberi makan saya secara jasmani. Kita sama-sama memberi makan. Jadi hormat 2 kali itu tahu dari mana begitu? Karena 1 ayat setelah itu kan bilang begitu. Nah, itulah cara menafsir. Nah, maka ini perlu belajar dan terus terang ya. Banyak pengkhotbah tidak paham ini. Makanya khotbah secara sembarangan saja. Hanya motivasi-motivasi saja dan akhirnya merusak banyak. Makanya saudara, saya ini ada grup Gudang Khotbah Esra Soru. Itu grup hanya boleh dimasuki oleh pendeta. Tapi tidak semua pendeta boleh masuk. Ada persyaratan. Syarat pertama, pendetanya rendah hati dan mau belajar. Di situ saya masukkan khotbah-khotbah saya. Silakan pendeta ambil. Saya sudah tafsir semua, eksegesis semua. Silakan ambil, pakai di gereja saudara. Sesuaikan dengan kebutuhannya, penerapan aplikasi, mau ringkas boleh, mau perpanjang boleh, terserah. Tapi intinya sudah saya kasih. Ya, dan itu sangat saya batasi, tidak semua pendeta saya bawa masukkan dalam grup itu. Hanya pendeta, karena saya bilang, karena saya belum tentu diundang oleh di gereja saudara. Ya, mungkin gara-gara saudara undang saya bisa masalah. Ketua sinodemu bisa marah kah atau bagaimana kan ya. Nah, tapi sebenarnya tanpa saya diundang pun khotbah saya bisa masuk ke sana dong. Melalui Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Nah, saya kasih masuk. Supaya tafsirannya benar. Kalau saudara lihat saya khotbah itu kan kayak aneh gitu ya. Khotbah kok pakai kutip ini, kutipnya bukunya lengkap, halamannya begini. Karena saya jadi khotbah itu jadi buku sekaligus nanti jadi jurnal. Semua lengkap itu. Ya. Kutip semua maksudnya adalah saya tidak berbicara sembarangan. Ini didukung oleh literatur yang kuat. Bukan hanya hasil ilham saya dari roh saja tanpa belajar. Tidak. Itu akademik. Nah, karena itu penting untuk memperhatikan bagaimana tafsir ayat. Nah, maka ada pendeta-pendeta yang di Jawa Tengah. Mereka bikin pertemuan teknik menafsir Alkitab. Pendeta tua-tua semua. Waktu saya bilang saya berdiri sebelum saya ajar, saya hormat untuk Bapak Ibu Pendeta yang sudah sangat senior di dalam pelayanan. Tapi masih mau belajar. Saya kasih ajar prinsip tafsir konteks. Kedua, tadi saya bilang menafsir konteks ya. Harus lihat ayat sebelumnya. Tapi tidak semua bagian bisa begitu. Kalau tafsir Amsal itu prinsip konteks tidak boleh pakai. Kenapa? Karena Amsal yang satu, ayat 1 dengan ayat berikut belum tentu ada hubungan. Karena itu hanya kumpulan-kumpulan saja. Waktu saudara menafsir Wahyu, itu lain. Karena Wahyu belum tentu di pasal segini, itu kelanjutan dari pasal ini. Belum tentu. Tapi waktu saudara tafsir perumpamaan, sudah lain lagi ceritanya. Waktu saudara ketemu Mazmur, tafsir puisi, lain lagi ceritanya. Prinsipnya beda-beda. Kalau begitu tidak mudah ya. Mengajar dan bikin khotbah itu tidak mudah. Kalau orang mau khotbah sungguh-sungguh itu berat. Itulah sebabnya bagi yang berjeripayah berkhotbah harus dihormati 2 kali lipat. Begitu ya. Ya.